Halo guys, bertemu kembali dengan saya Stephen di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Pada kali ini saya akan membahas lagi sebuah alur cerita film, dan film kali ini berjudul Fury. Fury merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Lee Van Cleef yang dirilis pada tahun 2019. Dan langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa siapkan kopi dan woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk intro. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini. Dia bernama Hai Puong. Terungkap di sini, Puong berprofesi sebagai penagih hutang yang handal. Dengan keahlian bela dirinya, dia hampir selalu berhasil menjalankan tugasnya. Kemudian, hasil uang tersebut dia serahkan kepada bosnya. Lihat guys, emasnya meningaruntui gitu, anjir, retem. Lanjut, setelah mendapatkan bayarannya, si Puong pergi ke pasar untuk berbelanja. Terungkap di sini dia datang ke desa ini dengan seorang anak kecil bernama Mai. Namun tidak jelas siapa suaminya. Ibu-ibu pedagang pasar di sini selalu membicarakannya. Tiba-tiba datang 3 orang preman pasar yang sedang memukuli bapak tua. Puong hanya melihatnya saja, lalu dia pergi. Di saat dalam perjalanan pulang, dia melihat anaknya sedang dibuli oleh teman-temannya. Dia pun menyuruh teman-teman anaknya untuk segera pulang. Setibanya di rumah, Mai menikmati makanan yang disajikan oleh ibunya. Meskipun nasi jadi gosong, daging masih mentah, Mai tetap bersyukur ibunya sangat menyayanginya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba seorang pria menggedor pintu untuk mencari dirinya karena dia telah mematahkan kaki saudaranya. Karena tidak mau mencari masalah, Hai Puong bersembunyi di dalam hingga pria itu pergi. Mai lalu mengeluh kepada ibunya dia tidak mau sekolah lagi karena perlakuan buruk teman-temannya yang selalu mengatakan dia anak haram dari seorang penagih hutang. Saat termenung di malam hari, terungkap kisah lama Hai Puong. Hai Puong tergabung dalam sebuah kelompok ladies gangster. Dia yang paling ditakuti oleh musuh-musuhnya karena pergaulannya yang salah mengakibatkan dirinya hamil. Dan bosnya menyuruh dia untuk mengaborsi anak dalam kandungannya. Namun karena Hai Puong tidak mau membunuh jabang bayi dalam kandungannya, dia memutuskan untuk keluar dari gangster itu dan pergi ke pedesaan dengan kondisi perut yang sedang buncit. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi di kota Chanto. Hai Puong terlihat sedang menjual anting satu-satunya untuk biaya sekolah Mai. Tiba-tiba, Mai berteriak minta tolong karena dianggap pencuri oleh ibu-ibu. Kepada ibu tersebut, Mai menjelaskan bahwa dia menemukan dompet itu sudah tergeletak di bawah. Karena tekanan dari ibu-ibu di sana, Hai Puong pun berkata, "Buka kantongmu." Mai pun kecewa karena dituduh pencuri oleh ibunya sendiri. Lalu dia pun pergi ke pinggir sungai Citarum sambil memakan sisa es krimnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Hai Puong yang masih berada di toko emas, dia sadar bahwa Mai tidak ada di sana. Kemudian dia melihat Mai sedang dibawa oleh kelompok gangster. Berhasil menculiknya menggunakan perahu dan tidak mau kehilangan jejak, dia pun mencuri motor seorang pemancing dan lanjut mengejarnya. Memasuki hutan Awi, dia tersesat dan hanya melihat sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta. Saat si gangster mencarinya ke sungai, tiba-tiba
Hai Puong muncul seperti buaya yang hendak menerkamnya. Hingga akhirnya dia mencekik leher gangster itu dengan tumbuhan eceng gondok. Lanjut dalam pengejarannya. Di tengah perjalanan dia menanyakan ke penduduk setempat. Dan benar, penduduk itu melihat perahu yang membawa anaknya. Dan saat mencarinya, dia melihat Mai berada di sebuah elep Madonna tujuan Saigon. Namun karena tidak berhasil mengejar elep tersebut, dia pun ikut ke truk yang berada di belakangnya. Sesampainya di Saigon pukul 6 malam. Hai Puong datang ke pub dulu dia bekerja untuk bertemu dengan teman lamanya. Terungkap di sini, geng yang bernama Nemro sekarang menguasai jembatan. Sedangkan di wilayah Tondan, kini milik Tensoy, gangster baru yang dikenal kejam dan pintar. Lalu siapakah penculik Mai? Sebelum lanjut, kita kopai dulu. Lanjut, datang ke kantor polisi, Hai Puong tidak mendapat pelayanan yang baik, padahal nyawa anaknya setiap detik bisa terancam. Mendengar polisi tersebut nyorocos, Hai Puong berpura-pura sakit perut dan meminta obat kepada polisi itu. Di saat polisi tersebut mengambilkan obat, dia mencoba mencari informasi di kantor polisi tersebut. Dan terkejutnya, dia ketika melihat puluhan anak yang dinyatakan hilang dan belum ditemukan. Bahkan terlihat foto organ dalamnya yang telah diambil. Lalu, Puong melihat dokumen tersangka penculikan anak tersebut. Dia pun mengambilnya dan pergi dari kantor polisi itu. Pimpinan detektif yang sedang menyelidiki kasus ini baru tiba di sana. Berbekal dokumen itu, Hai Puong mendatangi setiap alamat pelakunya. Namun usahanya hampir nihil, dikarenakan tidak ada satupun penghuni di rumah itu. Hingga akhirnya dia datang ke sebuah rumah yang dihuni oleh seorang nenek. Seorang gangster yang bersembunyi di sana mencoba menghabisi Hai Puong. Kita lihat aksinya. Hai Puong tertancap obeng di dadanya, namun dia akhirnya selamat dan berhasil melumpuhkan pria itu. Akhirnya dia memberitahu Hai Puong tentang sebuah truk yang menjadi tempat operasi. Hai Puong hanya punya waktu beberapa jam lagi sebelum anak-anak itu menghilang. Puong lalu menuju suatu rumah di Tondan sesuai petunjuk pria gangster tadi. Dia seperti melihat anak kecil dibawa ke rumah itu. Setelah melumpuhkan seorang pria di sana, terlihat pula detektif yang juga mendatangi rumah gangster tersebut untuk menemukan informasi. Dia berkisah bahwa seorang pemburu di hutan takkan berani mengganggu harimau betina yang sedang menjaga anaknya. Fatalnya jika anaknya ditangkap, maka sampai ujung dunia pun ibunya akan mengejarnya. Terlihat Hai Puong yang baru saja tiba, dia langsung melumpuhkan dua gangster di sana. Di ruangan ini, dia menemukan sandal yang digunakan oleh Mai. Dan terlihat sosok bos gangster mereka yang nyatanya adalah seorang wanita bertato. Kita lihat kembali aksinya, guys. Namun kali ini Hai Puong dapat dikalahkan olehnya. Sebelum kehilangan kesadaran, dia mendengar sebuah nomor kereta. Lalu Hai Puong dengan rantai yang terikat di kaki dan tangannya, dia dilempar ke sebuah danau. Dalam danau itu dia berusaha untuk naik ke permukaan, namun dia keburu kehilangan nafas dan tidak sadarkan diri. Di balik kesadarannya itu, dia membayangkan kembali masa kecilnya yang sedang dilatih bela diri oleh gurunya. Dia pun berusaha untuk membesarkan Mai seorang diri. Ketika sadar, Hai Puong sudah berada di rumah sakit.
Ternyata polisi menemukannya. Di sini terungkap, 10 tahun yang lalu Hai Puong pernah membakar pub dan detektif inilah yang membebaskannya. Karena waktu semakin menipis dan keselamatan Mai semakin terancam, Hai Puong dibantu oleh seorang suster untuk melarikan diri dari rumah sakit. Rupanya dia datang ke rumahnya terdahulu. Terungkap kembali di sini, dulu Puong menjadi berandalan. Dia bergabung bersama gangster dan meninggalkan rumahnya. Bahkan, ayah dan ibunya pun telah meninggal. Hingga menyisakan seorang kakak yang masih memendam amarah akibat perilaku adiknya ini. Lalu datanglah detektif, dia menjelaskan tentang kasus ini yang telah diselidikinya selama 3 tahun. Dia mendapat informasi kereta telah berangkat 10 menit lalu. Dan dia mengajak Puong untuk mengejarnya menggunakan Gojek ke sana. Hingga sampailah mereka jam 2 pagi di stasiun Cicalengka. Naik ke dalam kereta tersebut, Puong menyisir setiap kursi untuk mencari anaknya. Ketika masuk ke gerbong selanjutnya, inilah yang terjadi. Ternyata pelaku penculikan anaknya adalah musuh lamanya. Rencana mereka di sini adalah melepaskan gerbong yang membawa para bocil yang mereka culik. Dan terlihat bos gangster wanita bertato yang sebelumnya kita lihat, dia juga ada di sini. Kali kedua, Puong harus menghadapinya. Kita lihat aksi pembalasannya. Ketika dia sudah tidak berdaya, dia pun mengingat kembali ajaran gurunya. Dan juga hadiah anting yang diberikan oleh gurunya adalah simbol untuk melawan ketakutan. Mampus! Puong akhirnya berhasil menemukan Mai dan puluhan anak lainnya. Dengan polosnya Mai mengatakan dia tidak mencuri dompet itu. Anjir! Ngena jelep. Namun perjuangannya belum selesai. Komplotan gangster menunggunya. Kita lihat lagi aksi ibu-ibu melawan komplotan gangster. Naas Puong tertembak, dan polisi pun berdatangan. Di akhir cerita, Puong akhirnya selamat dan dia dirawat di rumah sakit. Dan film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film Fury ini? Pada dasarnya ini hanyalah sebuah film. Dan sebenarnya juga ini adalah gambaran culture dari Vietnam yang matrilineal. Karena Vietnam memiliki sejarah panjang yang menempatkan perempuan pada posisi setara dalam masyarakat. Terlepas dari itu semua, kita bisa menyaksikan scene laga yang digarap sangat baik. Setting yang diciptakan dalam film ini benar-benar patut diacungi jempol. Sang sutradara membuat film ini syarat dengan kearifan lokal. Kita akan dibawa melihat sawah-sawah yang hijau, jalanan kampung yang gersang, juga perahu bermotor sebagai kendaraan di sungai yang membelah desa. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup dari kami seperti biasa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.